المرسلين بالأنبياء أجمعين وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين. وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا بالأنبياء فيها التقى. قد نال هدينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين. Siapa yang sekarang ini bisa membuktikan ada penyimpangan di dalam mata pelajaran yang diajarkan di pondok-pondok pesantren salaf, maka saya akan keluarkan sayembara, saya akan berikan hadiah besar insya Allah. Kita fair. Kita bukan orang yang keras kepala, kaku, apalagi sekarang ini fanatis, ta'assub. Kita sudah pengalaman objektif, fair dan terbuka karena kita diajari sejak zaman dulu sampai sekarang akidah kita adalah akidah yang fair, objektif, insaf seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ahli sunnati wal jamaah yahkumuna ghairahum bil ilmi wal insabi wal adli laisa kahadi ahli al bid'ah ya bil jahli wad dhulmi. Kami ahli sunnati wal jamaah itu selalu menghukumi orang lain itu dengan ilmu adil objektif, tidak seperti kondisinya ahli bid'ah penuh dengan kezaliman, kebodohan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Contoh lain, ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Ya, dia mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan mengutip pendapat seorang syekh di Qatar ya, bahwa Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa karena para sahabat melihat Nabi langsung, bertemu dengan beliau, bahkan bersentuhan dengan beliau, maka kalau mereka tidak bermaulid tidak apa-apa. Karena kita tidak melihat Nabi, maka tidak mengapa kalau kita merayakan maulidnya. Ini kita jawab syubhat menurut manhaj salaf. Ustadz subhat gitu ya. Wah, ini istilahnya menyeramkan sekali ya. Itu baru muncul zaman sekarang loh ya. Istilah ustadz subhat. Itu istilah bid'ah itu. Kok sampai istilah subhat? Subhat itu kan persoalan fikih. Antara halal dan haram disebut dengan subhat. Kok ustadz disebut subhat? Betapa najisnya mulut Anda itu. Kita kasih ketahui gitu Pak. Ya. Najis sekali mulut dia itu. Masa ustadz disebut syubhat? Lalu yang pas apa? Bukan, gak usah disebut ustadz syubhat lah. Kalau bahasa Arab itu sederhana, ustadz mukhalif, ustadz yang beda sama kita, selesai. Arab itu kalau ajan pendek-pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba ada di Indonesia dah. Entar nih Zohor nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang
sekali Tat. Iya ya. Kalau kita pikir-pikir di Indonesia panjang azannya, di Arab pendek-pendek ya. Asy'ariyah tidak termasuk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ketika masa antara pemahaman dia keluar dari Mu'tazilah kepada pemahaman sunnah, antara itu, ini yang kemudian menyebar, diikuti oleh pengikut-pengikutnya sampai juga ke Indonesia ini. Pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada hakikatnya Abul Hasan berlepas diri. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah tidak mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah, tidak mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah. Tapi kenyataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain, itu mereka mengajak orang untuk beribadah kepada kubur-kubur, tawassul kepada mereka. Kalau kita berjalan dari Anyer dan terus sampai ujung Jawa, maka kita akan dapati sederet pesantren dengan nama pesantren Salafi, pesantren Salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan Salaf dan Salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, menyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Tetapi namanya pesantren Salafiyah. Sebagaimana orang-orang munafiqun menyandarkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Berkata Ustaz Al-Imam rahimahullah, ya Ustaz Al-Furat atau lainnya dari gurunya dia, wal akhbar atau maksud Imam Baihaqi, hadis-hadis termasalin banyak sekali kata beliau. Wa fi ma katabna min al-ayat dala ala ibtal qauli man za'ama wa lihat. Kata Imam Baihaqi di sini, hadis-hadis termasalin banyak sekali. Apa yang telah kami kemukakan, apa yang telah kami tulis dari ayat yang menunjukkan ya dilala ala ibtal qaul man za'ama, menunjukkan tentang kebatilan perkataan orang yang menyangka minal jahmiyah, orang jahmiyah, bahwa Allah SWT wa anallah bizati fi kulli makan. Kata Imam Baihaqi itu pendapat orang jahmiyah yang mengatakan Allah dan zatnya setiap tempat. Aduh, gawat ini. Siapa yang bohong? Ya, saya yang bohong ini. Itu akidah Asy'ariyah? Enggak, akidah Jahmiyah kata Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i yang selama ini selalu merujuk seakan-akan ya, tidak ada ulang yang lain, kita menghargai semua ulama, tapi dia selalu ya ini siapa yang bohong ini? Dia nyebut kitab tapi nggak baca, kemudian mempelintir mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli makan. Ya. Mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli makan. Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli makan. Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli makan.
Ini orang-orang itu kan dia orang-orang sufi kan, orang mereka itu yang menghalalkan apa ini, orang-orang menghalalkan tahlilan malam 3 malam, ya kan, orang itu kan menghalalkan itu. Jadi akidah mereka kan beda juga dengan kita, akidah mereka kan beda. Kalau akidahmu apa? Kalau akidahnya adik sekarang apa kira-kira? Akidah saya itu Allah itu bersemayam di atas. Ya, jadi kalau akidah mereka kan itu akidahnya mereka itu Allah itu di mana-mana, ya kan. Organisasimu apa? Ya. Apa organisasimu? Tidak ada organisasi saya. Oh, tidak ada organisasi. Gurumu siapa? Ya. Gurumu siapa? Saya cuma lihat di YouTube saja. Oh, YouTube kau punya guru. Belajar di YouTube ya. Saya biasa mengambil ulama-ulama Mekah sama Madinah seperti macam Abdul Razak, Syekh bin Bas, itu saya cuma ambil begitu saja cuma. Ada di Mekah yang namanya Alawi Al-Maliki yang dikatakan oleh Syekh bin Bas, togutnya Mekah, orang sufi terkenal. Suka mengajak manusia menyembah dirinya. Ya, bersembunyi di Mekah sana karena ada sebagian orang-orang yang petinggi kerajaan yang mungkin di keluarganya melindungi dia. Ini kalau menulis hadis keluarkan dengan tahrifnya semua. Dia tahu sumber-sumbernya, dia sebutkan nomor-nomornya, luar biasa. Apakah ini kita katakan dia sebagai orang yang baik padahal dikatakan oleh Syekh bin Bas sebagai togutnya Mekah? Bagaimana manhaj Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan? Ini penutup. Sudah nggak boleh tanya lagi. Anak ceritain. Biar fokus. Saya ingin Mas di era abad ke-18 muncul sosok paripurna dari Padang yang menjadi khotib dan sekaligus mufti Masjidil Haram, yaitu Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Dia ini sangat nampak seorang yang menampilkan sosok ahli sunnati wal jamaah, karena dia sangat anti terhadap tasawuf dan thariqah. Bahkan ketika dia pernah sesekali kembali ke Padang, akhirnya nggak kerasan balik lagi karena mengkritisi thariqah Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin, ya. Cuman di sini yang pertama tentang Maulid Nabi itu, ini nukilan dari Bidayah wa Nihayah kitabnya Ibnu Katsir jilid 11 halaman 172 menyebutkan kronologi permulaan terjadinya peringatan-peringatan berbagai hal dalam Islam, di antara Maulid Nabi. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan di sini ya siapa saja orang-orang melakukan itu. Nah, beliau menyebutkan sebagian orang-orang melakukan itu di awalnya mencetuskan adalah orang-orang yang dinamakan zindik. Itu perkataan dinukil.
Nah, ini dia. Inilah dasarnya. Jangan antum katakan saya tidak salafi, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, yang dikatakan Salafus Saleh, dan kita pengikutnya Salafiyun. Alah, paham tu, just ngerat yang punya. Nah, buka pakai panjang tu mah, tongkulatan, dakwahnya. Ini adalah markasnya dakwah salaf Panjang untuk Kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman Ahlus Salaful Ummah dan mengakui meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya rukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di hati. Jangan dibantah. Mana pula Tuhan di hati sama tananawa. Ongku berpikir di hati. Ungge mana tinggi? Di hati dahan. Lawuk mana tinggi? Lemayu. Cacing mana tinggi? Kutu mana tinggi? Ditangkuk, syukur dia tinggi tu. Makhluk Allah tempat tinggalnya tidak sama. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah katakan di langit, dia tidak serupa dengan kita. Makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tu? Dia bantah Allah di langit. Tak mengerti dia. Tak. Kitab-kitab itu. Adapun soal habaib sekarang ni, mereka tak ada kitab sebenarnya. Mereka ditonjol-tonjol ke macam alim sangat. Yang sebenarnya, yang saya tengok, tak ada apa pun. Tapi masyarakat kita ni macam ahli-ahli panel kita sebut tadi, macam itulah ta'assub. Mereka tak ada kitab. Macam mana nak rujuk pada kitab? Yang disebut-sebut sangat. Siapa? Sebagai contohnya saya nak sebut. Banyak lagi. Yang saya tidak dedahkan baru ni. Kalau nak sebut, banyak lagi. Antaranya, Habib Umar yang selalu disanjung-sanjung. Saya terpaksa sebut ini. Ustaz mengatakan golongan habaib tidak mengarang kitab. Ada pihak telah menunjukkan kitab ulama habaib. Atau apa maksud sebenar Ustaz? Mengarang sikit-sikit itu tak kira. Adalah mengarang sikit-sikit. Kita maksudkan mengarang itu seperti ulama-ulama besar karang. Ulama-ulama lain lah yang tidak habaib. Mana-mana pun hebat-hebatkan karangannya. Syarah kitab-kitab hadis itu misalnya, buat tafsir ke yang besar, yang hebat. Itu tak ada. Mana ada yang besar-besar yang menjadi rujukan. Kalau buat risalah, panduan yang kita tidak dapat kesan daripada situ, penyelewengannya, ajaran khusus mereka, itu maksudkan. Kalau macam Syiah misalnya, daripada kitab ni kita dapat tahu akidah dia begini-begini. Mereka ini tak ada. Tapi dari segi amalannya memang menyeleweng, memang terpesong jauh daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksudnya. Dalam kitab yang macam tu dia menyatakan akidah dia, itu tak nyata, tak ada, tak boleh disebut. Kalau nak kata kitab-kitab rujukan agama, itu pun tak ada.
فأجيزكم بالفقه الشافعي وروايته، وقد تلقيته عن جماعة من أهل العلم، منهم شيخنا ابن هارون الباعلوي رحمة الله عليه، إذ قرأت عليه كتاب الياقوت النفيس للحبيب أحمد الشاطبي رحمة الله عليه وأجازني به. وكذا تلقيت الفقه الشافعي عن الشيخ السيد مصطفى الحداد الحسيني الحضرمي رحمة الله عليه. وكذا